Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Dr. Yusuf punya informasi tersendiri mengenai hasil dari uji klinis tahap pertama dan juga bagaimana hal ini dilakukan. Oke, saya kebetulan membaca literatur dan report dari Balai POM. Pada intinya sih saya tidak membela Balai POM, tapi sebagai seorang peneliti, saya terbiasa dengan yang namanya etik penelitian. Oleh karena itu dalam suatu etik penelitian, memang ada step uji klinis, uji lab dulu pada mencit, pada binatang, baru pada manusia. Ketika pada manusia harus hati-hati karena uji cobanya pada manusia, bukan pada hewan. Hal itulah yang menurut saya Balai POM lebih hati-hati. Dan kita juga sebagai seorang peneliti terkait dengan etik penelitian. Di mana dalam etik penelitian kita harus menjaga subjek kita supaya selamat. Itu kata kuncinya. Nah, dari penelitian kemarin ternyata dari 28 responden, 20 orang itu mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Nah, itu yang kita harus berupa kejadian hati-hati. Seperti apa itu, dokter? Ya, saya membacakan ya. Jadi kejadiannya itu ada subjek yang 6 subjek mengalami hipernatremia. Kemudian 2 subjek mengalami peningkatan blood urea nitrogen. Kemudian 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Nah, yang lain-lain juga mengalami nyeri sama seperti saat pasca penyuntikan. Jadi kira-kira itu yang kita harus hati-hati adalah sampel penelitian ini masih terlalu kecil. 28 iya, itu. Harusnya jadi, berapa? Kan dalam penelitian kemarin kan 1.600 kalau Sinovac. Dan Sinovac itu sampai uji coba ketiga kan. Uji 1, 2, dan 3. Jadi menurut saya, pandangan saya adalah sebagai seorang peneliti kita perlu waktu lebih hati-hati lagi dalam penelitian ini karena terlalu dini untuk menyatakan vaksin ini aman, vaksin ini efektif gitu loh. Baik. Jadi perlu waktu, saya rasa. Baik, itu tadi yang sudah didapatkan, kita dengarkan dari Dr. Yusuf, Prof. Nidom, bahwa sebenarnya dari 28 yang dibuat sebagai percobaan tahap uji coba klinis ini kemudian ada beberapa yang mendapat ada 20 orang begitu Dr. Yusuf ya yang merasakan gejala-gejala tertentu. Silakan Prof. Nidom. Ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa sebelum suatu industri atau suatu kelompok peneliti mengajukan uji klinik, maka akan dilihat semua protokol dan sebagainya oleh BPOM. Nah, kemudian dikeluarkan. Nah, BPOM ini agak aneh, karena sudah mengeluarkan PPUK 1, yaitu persetujuan pelaksanaan uji klinis. Berarti kan BPOM sudah membaca secara keseluruhan protokol yang akan diajukan oleh tim Undip ini. Nah, di situ kan sebetulnya seharusnya kalau memang ada hal-hal yang tidak di luar hal yang mengkhawatirkan, harusnya di stop, tidak boleh ada PPUK 1. Jadi tidak boleh dilaksanakan uji klinis 1. Nah, yang kedua, kita harus bisa membedakan antara efek dari akibat psikologis dari sesuatu yang disuntikan dengan efek langsung dari vaksinasi. Jadi yang disebut tadi Dr. Yusuf, peningkatan kolesterol, peningkatan blood natremia dan sebagainya, itu sampai seberapa jauh itu memang akibat langsung dari vaksin atau akibat non-vaksin. Tetapi orang itu misalkan setelah divaksin makan sate dan sebagainya, kemudian diukur ininya kolesterolnya meningkat, atau dia pada waktu diukur tidak melakukan puasa dan sebagainya. Jadi harus ada dipisahkan antara efek langsung dari vaksin dan efek ikutan akibat vaksinasi. Nah, jadi saya melihat persoalan-persoalan ini sebetulnya tidak terlalu signifikan untuk dipersoalkan ke atas, ke masyarakat, karena itu harusnya sudah terjadi dialog antara BPOM dengan pihak peneliti. Nah, itu. Yang kedua, apakah BPOM sudah punya protokol khusus untuk vaksin non-konvensional? Jadi saya sebut vaksin dendritik ini adalah vaksin non-konvensional. Jadi berbedanya seperti apa sih, Prof, dengan vaksin konvensional? Vaksin non-konvensional, bedanya adalah vaksin konvensional itu berbasis dari virus. Jadi virusnya apakah diinaktifkan atau dipotong, bagian RNA-nya, DNA-nya dan sebagainya itu disuntikkan, langsung disuntikkan. Jadi istilahnya analisis sebelum disuntikkan itu begitu jelimet. Kalau vaksin non-konvensional kayak dendritic cell ini, darah diambil dari orang itu, dipisahkan dendritic cell-nya, kemudian diinaktivasi dengan antigen, kemudian dimasukkan lagi ke orang itu.
Jadi otomatis vaksin ini tidak banyak mengalami kendala, tidak banyak mengalami reject, misalkan penolakan dari dalam tubuh, karena itu bahan biologisnya berasal dari orang itu. Baik. Nah, jadi vaksin ini sudah dipakai untuk vaksin-vaksin kanker. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya di dalam persoalan-persoalan reject dan sebagainya. Atau mungkin itu hanya efektif untuk kanker, tapi tidak untuk virus. Tapi mungkin nanti Prof bisa jawab lebih lanjut lagi. Karena saya ingin juga menyambut para narasumber lagi yang sudah bergabung dengan kita. Ini adalah Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof Zubairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil, sekarang sudah bisa mendengar lebih baik, Prof? Kecil banget masih. Kecil, masih sangat kecil. Baik, bagus. Baik. Okay. Prof Zubairi, bagaimana melihat ini? BPOM tidak mengeluarkan, sudah langsung tertawa, tapi BPOM tidak mengeluarkan izin untuk bisa dilanjutkan adanya uji klinis tahap 2 bagi vaksin Nusantara. Tapi tadi Prof Nidom bersuara bahwa seharusnya itu tidak perlu, seharusnya bisa-bisa saja, karena dari apa yang dikatakan dari percobaan uji tahap klinis 1 juga baik-baik saja. Silakan Prof. Tunggu dulu, sekarang mulai dengan sel dendrit dulu yang sering dikatakan bahwa ini sering banget dipakai untuk pengobatan kanker. Yeah. Itu tidak benar. Kebetulan bidang saya adalah spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Jadi pernah dicoba sel dendrit. Teorinya memang sudah ada di awal-awal dulu bahkan waktu saya pulang dari Prancis tahun 83 itu sudah mulai ada awal-awal cara waktu tumor infiltrating lymphocyte, kemudian masuk kemudian masuk ke dendrit ini. Nah, sudah lama banget artinya, dan akhirnya ditemukan satu untuk mengobati prostat. Namun karena terlalu mahal, ratusan juta waktu itu, terus akhirnya itu pun kemudian bangkrut perusahaannya. Jadi memang benar teori ini telah dibuktikan untuk satu jenis kanker dan berhasil, namun dari sisi ekonomi kemudian terpaksa tutup. Itu yang saya ketahui dan tidak pernah dipakai di kami, paling enggak saya di bidang onkologi ini tidak pernah memakai sel dendrit untuk pengobatan kanker. Ya kebetulan mungkin sudah 10 tahun lebih yang lalu saya juga pernah menjadi Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia. Ini amat tidak biasa dan tidak sepanjang pengetahuan saya tidak dipakai untuk pengobatan kanker di Indonesia. Baik, jadi bagaimana Dok dengan klaim bahwa ini aman, kemudian bahkan ada yang klaim juga bahwa ini bisa antibodinya tahan seumur hidup begitu? Jadi yang pertama untuk aman buktikan dulu kan, kita ini di era evidence based medicine. Jadi saya percaya banget dan saya mendukung banget semua penelitian, baik merah putih, baik yang Nusantara, selama ada bukti ilmiahnya. Jadi buktikan dulu di ilmiahnya bagaimana prakliniknya, kemudian sekarang uji klinik fase 1 mana perpustakaannya, kan standarnya adalah diterbitkan di majalah Kedokteran Internasional yang terakreditasi, kemudian masuk tahap 2, kemudian masuk tahap 3, kemudian dipakai masyarakat. Jadi untuk tahu bahwa aman itu fase 1-nya mana, bahwa aman dan efektif baru kemudian itu uji klinik fase 2 pada ratusan sampai 1.000 lebih sedikit, itu untuk uji klinik fase 2. Baik Prof, saya tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan Prof Zubairi, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.